Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Juniawan dengan NPM 23060554700. Di sini saya akan sedikit sharing pengalaman saya setelah menggunakan AI untuk metode numerik ini. Saya akan jelaskan sedikit kekurangan dan juga kelebihan dari pengalaman yang saya alami. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu metode numerik itu seperti apa. Nah, yang setahu dan pemahaman saya setelah belajar 2 minggu belakang, metode numerik itu biasanya digunakan ketika metode analisis itu sudah tidak bisa digunakan ataupun memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Nah, dengan bantuan metode numerik ini, yaitu berupa perhitungan secara operasi perhitungan aritmetika. Nah, itu dapat membantu kita menyelesaikan problem itu lebih cepat ataupun yang tidak awalnya tidak bisa menjadi bisa dengan bantuan ya software seperti Excel ataupun dengan bantuan AI juga itu sangat bisa. Nah, saya akan sharing tentang pengalaman saya menggunakan AI dengan bantuan kerangka Dai5. Oke, yang pertama tuh memahami tentang kekurangan akan diri sendiri ataupun kelebihan tentang yang lebih mendalam. Nih, dengan bantuan AI juga kita harus tahu dulu AI itu eh, berfungsi sebagai apa, tujuannya juga sebagai apa. Kita harus tahu. Kemudian, nah, tujuan menggunakan AI itu sepengalaman saya biasanya untuk lebih menghemat waktu, efisiensi waktu ketika menggunakan AI dan tidak menggunakan AI itu cukup berasa gitu. Seperti misalkan kita mau belajar ataupun kita belajar nih, kita memerlukan waktu yang cukup lama ketika kita tidak menggunakan AI. Misalkan mencari sebuah soal-soal yang ada di buku ataupun dengan bantuan AI. Dimana kalau kita misalkan mencari di buku, kita harus mencari satu-satu soal tersebut. Dan juga terkadang di buku itu beberapa ada tidak memiliki jawabannya. Nah, dengan bantuan AI juga kita dapat memfoto, kemudian upload ke AI tersebut, kemudian ada jawabannya. Walaupun terkadang jawabannya itu tidak 100% akurat ataupun benar. Nah, kemudian sebelum adanya AI, saya terkadang susah untuk menyelesaikan ataupun menemukan jalan buntu ketika menyelesaikan sebuah problem ataupun permasalahan soal-soal yang ada di mata kuliah. Tentunya metode numerik ini. Nah, dengan bantuan AI, ini dapat mempermudah saya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Ataupun ketika kita, ataupun pengalaman saya nih, ketika menginstal CFD, itu akan susah mengikuti textbook yang lumayan cukup panjang. Nah, dengan bantuan AI, ini kita dapat menginstal CFD tersebut dengan cukup mudah. Misalkan ini kita ada textbooknya, kita upload ke AI, kemudian suruh dia mempelajari hal tersebut dulu, kemudian kita bisa langsung tanyakan apa yang salah pada instalisasi yang saya lakukan. Itu juga sangat membantu saya untuk instalisasi tersebut. Nah, seperti yang saya tadi bilang, AI itu sangat membantu kita untuk efisiensi waktu, terlebih dalam belajar. Nah, dengan AI juga kita dapat melakukan perhitungan. Biasanya saya menggunakan Photomath untuk melakukan perhitungan. Soalnya terkadang misalkan ChatGPT ataupun DeepSeek perhitungannya itu cukup eh, kurang akurat lah, bisa dibilang. Selain itu, AI juga dapat menyederhanakan sebuah permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Seperti misalkan nih kita mau menyederhanakan sebuah permasalahan ataupun soal yang ada pada metode numerik seperti statika struktur ataupun visualisasi CFD-nya. Nah, itu kita dapat bantuan AI juga. Nah, selanjutnya kita mau melakukan langkah-langkah tersebut itu seperti apa? Misalkan kita mau melakukan sebuah pemrograman nih. Biasanya kan metode numerik tuh seringkali menggunakan program ya. Dengan bantuan AI ini kita dapat melakukan pemrograman tersebut dengan lebih mudah dan lebih efisien tanpa kita harus mengetiknya dari awal gitu. Ataupun kita bisa pakai Python Assistant ataupun Python Copilot ataupun apapun lah itu. Tentunya hal AI juga dapat membantu dalam berbagai hal.
Contohnya yang saya sudah alami untuk materi metode numerik itu ya Uta, pembelajaran dari CFD dan juga statika struktur, di mana dengan bantuan AI, AI akan memahami dulu terlebih dahulu. Kemudian kita dapat membacanya dan kemudian kita dapat menyimpulkannya sendiri dengan bahasa yang manusia. Ingat juga, kita dengan adanya AI, kita jangan terlalu ketergantungan kepada AI. Akan tetapi, jadikan AI sebagai tools untuk membantu kita belajar dan juga memahami diri kita sendiri lebih dalam. Mungkin segitu yang saya dapat sampaikan. Intinya AI gunakan dengan bijak. Bagaimanapun juga, AI adalah sebuah tools untuk membantu kita dalam pembelajaran. Jangan takut menggunakan AI, akan tetapi manfaatkanlah AI dengan bijak.